Versi bapak-bapak Bu Nana. Ini adalah untuk visualisasi dari cita-cita saya terhadap sekolah saya. Yang pertama yaitu tentang lingkungan sekolah. Di sini sebagaimana kita ketahui bahwa untuk dunia pendidikan pasti ada bangunan dulu ya supaya siswa nyaman mengecap pendidikan. Jadi ada bangunan yang lengkap karena cita-cita saya. Jadi yang lengkap, ruang kelas lengkap, yang hijau juga ini ada tumbuh-tumbuhan, ada lapangan bola karena pada umumnya siswa tetap pecinta bola atau voli. Terus ini ada gambar bendera, itu artinya adalah ada lapangan upacara, ada komputer. Itu saya memimpikan bahwa sekolah saya pasti mempunyai labor komputer, ada gambar buku. Ini menunjukkan bahwa harus ada perpustakaan di sebuah sekolah, ada gambar musola, karena dari musola inilah kita bisa membentuk karakter anak kita dalam bidang iman dan takwa. Selanjutnya ada keran air di sini sedang mengalir, itu saya menginginkan sekolah saya bagus dalam hal sanitasi airnya. Jadi untuk keperluan anak-anak buang air besar atau buang air kecil setelah cuci tangan atau sebagainya lancar, tidak ada hambatan, karena itu mempengaruhi kenyamanan murid kita dalam belajar. Selanjutnya ada gazebo di sini. Saya buat di sini gazebo. Gazebo itu adalah tempat anak-anak santai, bisa dijadikan juga untuk rujuk baca kalau mereka punya waktu di jam-jam kosong seperti itu. Dan kantin pastinya tidak bisa kita pungkiri bahwa Sumatera Tengah ini pasti membutuhkan sesuatu untuk isi, makanya saya menginginkan sekolah saya yang lengkap segala fasilitasnya serta yang hijau, makanya di sini ada pepohonan. Jadi siswa saya di sana nyaman merasakan mengecap pendidikan. Dan dari kepala sekolah sendiri, saya menginginkan kepala sekolah saya yang pertama pasti disiplin.
Karena sebagai seorang pemimpin, beliau dululah yang memberikan contoh. Kalau beliau bisa memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, pasti bawahannya tanpa disuruh mereka akan bergerak dengan sendiri. Makanya kita nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran, kita dulu yang kasih contoh ke kawan-kawan kita. Kita tidak payah berbicara, mereka nanti akan bergerak dengan sendirinya. Selanjutnya, kepala sekolah itu yang senantiasa memberikan bantuan. Di sini saya ulurkan tangannya, itu artinya memberikan bantuan, coaching, pembinaan, tidak memarahi, tetapi di sini saya buat juga menyeru, itu artinya bersikap tegas. Jadi terhadap hal-hal yang harus tegas, ya harus tegas. Tidak semuanya harus dilembutkan. Tidak semuanya, karena kompetensi kepala sekolah itu ada 5. Salah satunya adalah manajerial. Jadi kalau di manajerialnya beliau bagus, pasti sekolahnya jadi bagus. Nah, ini saya ilustrasikan ada suara di situ. Artinya menjadi seorang pemimpin itu harus tegas. Karena apa? Kalau pemimpin itu tidak tegas atau lembut, visualisasikan mimpi saya ke depannya di sekolah saya yang sekarang ini. Yang pertama di sini dibagi 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama mimpi saya itu terhadap murid saya. Bagaimana sih murid yang akan saya impikan untuk ke depannya? Di sini saya gambarkan yang pertama adalah gambar jam. Nah, apapun ceritanya, yang penting yang pertama adalah disiplin. Jadi disiplin itu kan harus dilihat dengan waktunya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya menginginkan siswa-siswa saya itu yang pertama adalah disiplin. Rumah, pohon, semuanya. Ini menggambarkan bahwa saya akan jelaskan untuk satu persatu tapi secara singkat saja. Saya berharap anak murid saya keluar dari rumah, dia akan menjadi keluar dari rumah, kemudian berangkat ke sekolah, dia menjadi seorang yang anak yang bermanfaat, ya kan? Jadi yang kecil-kecil ini adalah muridnya. Guru hanya mendukung muridnya untuk menggapai ke sebuah istana. Pasti anak-anak kami banyak galau. Dikit-dikit katanya, ngapa murung lagi galau? Nah, mungkin nanti teknisnya bagaimana membuat dia senang, kami pikirkan nanti. Kemudian ini gurunya Bapak Ibu. Kita itu ke sekolah itu tidak hanya pengen belajar, pengen hanya karena tugas, karena kewajiban, tapi kita betul-betul nyaman di dalam. Mungkin itu saja. Sederhana aja Bapak Ibu. Saya ingin menyokong anak-anak didik saya untuk meraih masa depannya, menyokong dari bawah seperti kata Ki Hajar Dewantara, Tekmuri Handayani. Seperti yang ada di gambar ini. Kemudian yang dibukanya adalah YouTube, yang dilihat adalah karya siswa di mewakili SMA Negeri 4 Tanjab Barat. Jadi saya pengen seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai guru bisa menumbuhkan mereka sesuai kodratnya. Selama ini ya memaksa mereka harus pintar caristung dodok kalau di TK ya, tapi ternyata menurut setelah mengikuti guru penggerak, kita hanya berusaha menumbuhkan mereka sesuai kodrat. Jadi tidak hanya satu fokus bidang caristung, terutama di TK ya Pak. Semangat, semangat, kan yang hasilnya nanti itu adalah sebuah buah mangga. Siapa yang menikmatinya? Yang itu ada terlihat di sebelah kanan bawah. Yang pertama itu masyarakatnya tidak mungkin menjadi sebuah pohon, apalagi pohon mangga gitu. Akar itu saya ilustrasikan sebagai orang tua. Kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak. Kalau tidak ada anak, siapa yang sekolah di tempat kita? Gitu. Terus batangnya itu saya ilustrasikan sebagai sebuah wadah sekolah. Jadi yang menjembatani Gunung itu sehingga murid bisa melihat indahnya dunia dari atas. Jadi ilustrasinya adalah kita nanti di sekolah kami itu di masa depan menjadi suatu kolaborasi antara kepala sekolah. Pilotnya bukan PP di sana, tapi saya bikin GP. Iya, pilot. Jadi yang mengendarai pesawat itu. Nah, jadi memang tugas kita sebagai guru penggerak sangat berat sekali Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin kita tidak pernah membayangkan sekolah kami itu sekolah yang terdalam. Jadi saya inginnya itu sekolahnya itu ada internet. Sebenarnya internet itu ada, tapi ya sering mati lampu gitu ya Bu ya. Ada internet, saya inginnya tuh besok-besok tuh nggak mati lampu lagi, sinyal ada terus ada taman,
full fasilitas, pengennya ada setiap kelas itu makeover kelas itu artinya